bikr, wala bikr. Iya, terjemahkan. Apakah awanun? Ulangi, baina antara dzalika yang demikian itu, if'alu ayo 1 menit dihafal terjemah ya Putra. Siapa yang nggak ada ini? Faiz, mana Faiz? Kok belum suara? Mas siapa? Nggak boleh, harus sama Abi. Imam mana Imam? Belum suara juga. Suaranya sini. Ayo mulai.
Baik, ayo dihafal 1 menit. Setelah itu nanti simain sama temennya. Harus tahu nakalan itu apa, bikrun itu apa, minimal tahu arti setiap ayat yang sudah kita hafal. Ini faridun, bukan Ustadz Farid, bukan ya, bukan pakai faridun, bukan pakai dot. Kalau faridun apa artinya? Ya, Ustadz Farid pakai da, faridun, farid, dan nggak boleh juga pakai t, parid. Nah itu solokan. Itu kalau manggil harus pakai kol-kolah. Ustadz Farid, nah, Ustadz Solokan namanya. Sebagai itu edi ya. Kalau baca da kurang kol-kolah edi mana? Qul wallahu ahad, ahad. Fire saja kol-kolah. Ya di bacanya. Ustadz Noval dibaca Ustadz. Terus Ari, kemudian Jainuddin, siapin 3 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Yang gede-gede yang sudah selesai. Ada Imam tadi wahaman, saya nggak suruh baca dalam hati. Ayat lain ngafalin, ayo ngafalin. Kami telah menjadikan dia tilkal uqubah atau uqubah balak, uqubah siksaan. Ya. Siksaan itu ibaratan mani'atan min irtikabi misli ma'amil, atau ibarat sebagai ibrah, Pelajaran. Iya. mani'ah yang melarang min dari irtikabi perbuatan misli ma'amil, apa yang seperti mereka lakukan, lima baina yadaiha wa ma khalfaha, apa-apa yang di antara yadaiha yang telah mereka lakukan dengan tangannya, wa ma khalfaha, dan apa-apa yang di belakangnya, ai lil umami allati fi zamaniha wa ba'daha, yang mana bagi umat-umat yang berada di zamannya dan setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, lanjut. Ari, jadi ayat putri kalau sudah simain temennya. Pasangan 3 ayat tadi. Putra kalau yang sudah hafal di ayari. Allah, ulangi. Wa mau'izatul muttaqin, belum tadi Allah. Kepada Allah, takwa kepada Allah, dan wa apa? Wa khussu, ulangi, wa khussu, wa dan dikhususkan, ditentukan, dengan al-dzikri,
nasihat, mauidhah tadi, ada kan kalimatnya apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat apa Fahrul? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Juz berapa dulu? Ingatnya? 27. Surat apa? Az-Zariyat. Ayat berapa? Cari. Posisi sebelah kiri. Barisan atas 5 baris dari atas. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay apa dzikr artinya selain zikir nasihat fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Sungguhnya nasihat itu akan manfaat bagi orang beriman. Lanjut. Anna ya hum terus al-mun tafi'una, orang-orang yang apa? Tafi'una, orang yang bisa mengambil manfaat. Terus biar dengan mauidhah, dengan adzikri tadi. Terus bi dengan khilafi, bedanya wairihim, selain mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang takwa. Lanjut. Wadan. Terus bacanya apa? Apa Oh, bentuknya kalimat apa? Fi'il apa ini? Nah, kok peringatan? Gimana terjemahnya? Wadan udkur. Nah, gitu dong. Kalau adzikra peringatan, ya masdar. Waqad ulangi qad apa qadnya dulu? Benar-benar. Terus kutila apa? Kalau qatala membunuh, kalau kutila, nah gitu dong. Ma'lum dan bina majhul. Kalau kutila bentuknya kalimat fi'il madhi, huruf awalnya dibaca fathah, sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau fi'il mudhari awalnya dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca fathah. Kalau mudhari ya yaf'alu menjadi yuf'alu. Qatala fi'il madinya jadi majhul kutila. Kalau yaqtulu dia baru membunuh. Kalau bina majhulnya jadi kalau dibunuh yuqtalu. Huruf sebelum akhir dibaca a. Bedanya seperti itu. Kalau madi kutila dibaca kasroh sebelum akhir. Lanjut. Qatilun. Siapa qatilun? Yang dibunuh siapa? Fa'ilnya itu. Qatilun. Orang yang iya. Jadi ada seseorang yang memang
dinobatkan, ya. Orang itu biasa membunuh, makanya qatilun bukan qatilun. Kalau qatilun pelaku pembunuhan itu, tapi kalau qatilun berarti memang raja pembunuh, gitu loh. Jadi yang memang tidak hanya membunuh satu orang. Ada kan dulu di dalam hadis Rasulullah diceritakan ada seorang yang membunuh sampai berapa? 99 orang. Lalu dia tanya kepada seorang yang dianggap bisa memberikan penjelasan kepadanya. Katakanlah, Ustaz, tolong nasihatkan kepada kami. Kami sudah melakukan pembunuhan sebanyak 99 orang. Kalau saya bertaubat, kira-kira terima nggak taubat saya? Apa kata si Ustadz ini? Wah, kalau kebanyakan begitu susah nerimanya. Dibunuh sekalian. Ya, Dok? Terus kenapa? Dibunuh sekalian. Siapa yang dibunuh? Ustadznya. Karena memberikan jawaban tidak sesuai keinginan si qatil. Nah, bukan qatil lagi tapi qatil, si pembunuh tadi. Sudah membunuh 99, dibunuh. Berarti jadi berapa? Jadi berapa? Oh, 101. Jadi berapa Tolib? Jadi 100. Akhirnya pergilah ke seorang kiai. Nah, ustadznya dibunuh tadi. Seorang kiai ngomong, Pak Kiai, saya sudah melakukan dosa besar. Nah, kira-kira kalau saya tobat dosa saya diterima apa enggak? Sang kiai tanya, kira-kira dosamu apa? Wah, Pak, malu Pak Kiai, saya mau menjelaskan dosa saya. Akhirnya Pak Kiai menjawab, sebesar apapun dosamu, selama engkau mau bertaubat kepada Allah, ampun Allah lebih besar daripada dosa-dosa. Ya. Kemudian dia menyampaikan, walaupun itu membunuh Pak Kiai ratusan, tidak hanya 10, 20, 100, walaupun engkau telah membunuh 100 orang, tapi engkau bertaubat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana Pak Kiai? Maka dalam proses pertaubatan itu harus ada prosedurnya. Pertama, kata Kiai, engkau harus tinggalkan kampung maksiat menuju kampung rahmat. Lingkungan itu pengaruh. Kalau engkau taubat tapi masih berteman terus dengan dia misalnya, ya akan selalu seperti itu. Kau taubat tapi masih di kampung itu terus, mungkin gak akan jadi taubat engkau. Maka kata Pak Kiai, ke sana, pergi ke kampung sana. Subhanallah, dengerin Jong, inilah rahmat Allah, sayang Allah. Begitu sampai tengah perjalanan, Israel datang. Ngapain kira-kira Israel? Nurul, ngapain kira-kira kalau Israel datang, kira-kira ngapain? Hah? Cabut nyawa. Dicabutlah nyawa si hamba yang sudah bertaubat itu, dengan ingin meninggalkan kampung maksiat menuju kampung yang penuh dengan rahmat. Kampung satu, kampung B. Akhirnya malaikat azab dan malaikat rahmat bekersi tegang, berebut. Kata malaikat azab, ini bagianku, neraka pantas dan layak untuknya. Kata malaikat rahmat, gak bisa dong, ini bagianku, karena dia sudah bertaubat. Gak bisa, dia baru bertaubat, belum melakukan amal kebaikan sesuai pun. Enggak. Akhirnya kedua-duanya, malaikat siapa? Rahmat dan malaikat azab menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, sebelum ngomong mereka, malaikat rahmat dan malaikat azab udah dijawab oleh Allah. Aku tahu apa yang engkau ingin adukan kepadaku. Demi keagunganku, bijalali wa izzati wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaanku, hai malaikat rahmat, hai malaikat azab, ukurlah kira-kira jauh mana kampung yang ditinggalkan atau kampung yang dituju oleh hamba itu. Ternyata diukur, subhanallah, sejengkal ternyata apa? Lebih dekat kepada kampung yang akan dituju. Akhirnya apa? Siapa pemenangnya? Malaikat azab apa malaikat rahmat? Malaikat rahmat.
Begitu rahmat Allah, sayang Allah. Dalam Al-Quran, Fahrul ayatnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Juz berapa, Run? 24, 21. Ayo. 24, cari. Surat apa? Fajar. Mana Fajar? Fajar Sodik. Jar. Surat apa? Zumar. Ayat berapa? Cari ayatnya. Sebelah kanan posisi 2 baris dari bawah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. 52, buka ayatnya. Lihat. Ya, latihan begitu. Ayatnya mengenai tobat, ayat berapa, nanti lama-lama akan terbiasa. Ya. Terjemahkan Fajar. Apa itu? Tentang bagaimana walaupun dosa memenuhi langit, memenuhi bumi, tapi dia mau bertaubat, maka Allah ampuni. Surat apa tadi, Dok? Ayat berapa? 52. Silakan dibuka, yaitu 4 baris atau sekitar 5 baris dari bawah, posisi sebelah kanan. Ya. Ketemu Jar Fajar? Gimana terjemahnya? Iya, walaupun dalam satu riwayat asbabun nuzulnya ayat ini berkaitan dengan seorang yang datang kepada Rasulullah mengadukan tentang perbuatan dosanya. Ada seorang laki-laki yang melakukan dosa yang sampai Rasulullah sendiri sudah nggak bisa jawab apa-apa. Dia datang kepada Rasulullah. Ini asbab nuzul ayat ini nih, turunnya ayat 52 itu. Apa nuzul? Dan Rasulullah mengatakan, aku melakukan dosa seperti ini ya Rasulullah. Kira-kira diampuni enggak? Rasul saking marahnya kemudian diam. Ya, belum sempat memberikan jawaban, orangnya sudah pergi duluan. Marah. Ya, sampai melakukan sedasar-dasarnya dosa enggak sampai seperti itu gitu kan. Melakukan dosa sampai luar biasa, sudah melampaui batas. Nah, ini ayatnya ini. Sehingga setelah nggak dapat jabatan Rasulullah, kemudian orang itu pergi satu tempat, kemudian di tengah padang pasir, Ramadan. Jangan ngantuk, kalau ngantuk nanti wudu, air wudu, ambil air wudu. Ya, berguling-guling. Dengan proses pertobatan itu kemudian sujud, minta ampun ya Rabb, Rasulmu, Nabimu, kekasihmu, utusanmu tidak memberikan jawaban apapun tentang kondisiku, keadaanku. Hambamu ini ya Rabb, engkau tahu keadaan hambamu yang penuh dosa ini. Ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Rabb terus si rajul ini. Sehingga turunlah ayat ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngajak seorang sahabat untuk nyari di mana pemuda ini. Karena apa? Mendapatkan langsung nasihat atau teguran dari Allah tentang bahwa Rasulullah tidak boleh membiarkan atau mendiamkan, harus dijawab. Sana kemari, kesana kemari dicari, ternyata nggak ketemu. Seorang sahabat melaporkan, memberitahukan bahwa seorang pemuda itu ternyata ada di tengah
padang pasir, masih dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah saat turun ayat disampaikan bahwa Allah telah, Rasul menyampaikan bahwa Allah telah mengampuni dosa anak muda itu. Tapi ternyata apa? Pemuda itu sudah kadung meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Tapi sudah mendapatkan kabar apa? Bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa anak muda itu? Dia mencintai seorang gadis. Yang gadis itu luar biasa cantiknya, tapi belum tersampaikan hasrat keinginannya untuk menikahinya, ya, atau memilikinya. Kemudian si gadis itu ternyata meninggal dunia. Setelah meninggal, malam harinya kemudian dikeduk kuburannya atau dibongkar. Setelah dibongkar, mayatnya kemudian diperkosa. Bayangin, itu kan dosa sudah melampaui batas. Ya kan? Berzina dengan yang hidup pada dosa, apalagi sudah meninggal dibongkar. Nah, tapi ternyata apa? Kemudian dia bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu. Turun ayat itu, walaupun sudah melalui la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun iblis kalau mau minta ampun kepada Allah, itu diampuni. Hanya saja iblis aba wastakbara wa kana minal, sombong dia, enggak mau. Padahal iblis juga takut juga sama Allah, cuman karena gengsi saja. Gengsi membuat iblis jadi sombong, angkuh. Ya, dalam satu riwayat itu iblis mau minta ampun, diampuni. Kalau mau minta ampun, diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya cukup mudah. Saya mendengar dari tafsir yang disampaikan oleh Gus Baha, beliau menyampaikan itu iblis sebenarnya mengatakan apa dalam surah Al-Hasyr itu, kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim kamatsali syaitani idz qala lil insani fur falamma kafara qala inni bari'um minka wa inni akhafullah. Iblis juga takut juga sebenarnya kepada Allah. Ngomong apa? Kamatsali kepada manusia, kamatsali insani ukfur, kafirlah kalian, kufurlah, maksiatlah kepada Allah. Wa inni bari'um minka. Setelah bisa dengan skenario iblis itu menyesatkan dan memalingkan manusia kepada Allah, kemudian inni bari'um minka, aku sekarang berhasil telah menyesatkan kalian semua, dan nanti akan kalian dapatkan sanksi dan siksa dari Allah kelak di hari kiamat. Aku tidak akan tanggung jawab, gitu kan? Tapi inni akhafullah, aku sebenarnya juga takut kepada Allah, kata iblis ini. Coba, aku sebenarnya takut, tapi karena dia gengsinya karena apa gengsinya? Nggak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam, padahal itu perintah Allah, sehingga dikeluarkan kan? Sehingga iblis itu sebenarnya kalau mau minta ampun, kata Allah, diampuni, boleh, ya, minta ampun aku ampuni, tapi syaratnya apa? Kata Allah, cukup syaratnya mudah saja, pergilah ke makam Nabi Adam. Oh gak aku ya Allah, katanya, subhanallah, sampai matinya pun gak mau, ziarah aja gak mau. Lebih baik aku gak mau tobat, gitu kan, daripada aku ziarah ke makam Nabi Adam. Subhanallah, saking angkuhnya, tidak mau dirinya itu lebih rendah daripada Nabi Adam. Gak mau dia. Gara-gara apa? Karena merasa apa, Jong? Senior. Merasa orang yang dirinya lebih awal diciptakan oleh Allah. 500 tahun lebih dulu Allah ciptakan iblis sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Malah menjadi penasihat para malaikat-malaikat. Allah, kedudukannya istimewa luar biasa. Tiba-tiba ada pendatang baru, gitu tuh. Allah katakan kepada malaikat dan semua penduduk langit, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita.
Kadang kesenioran itu bisa membuat orang jadi sombong. Maka jangan sampai ya, dimanapun kapanpun anak-anakku, kalian nanti berdomisili atau bermasyarakat, kalau di situ kita andai kata sudah jadi ustadz, tiba-tiba ada ustadz pendatang baru, maka jangan sampai ada iri dengki dalam diri kita. Anggap itu adalah anugerah Allah. Karena apa? Alhamdulillah ada ustadz baru di kampung kita. Bisa kita untuk bertanya, karena mungkin saya masih sedikit ilmu. Kehadiran beliau, kedatangan beliau, ini rahmatmu ya Allah. Ya, kalau seperti itu sudah ada, insya Allah nggak ada sifat gengsi, iri. Tapi kadang-kadang sebaliknya, begitu datang, ini proyek kita diambil semua sama ustadz itu tuh. Gimana ini? Segala cara akhirnya lah dengki masuk, iri masuk. Ya, ya Allah, itu banyak sekali kasus-kasus perkara. Karena kadang-kadang mereka nggak sadar. Itulah cara iblis, sebenarnya makar iblis untuk membuat amal kebaikan ustadz atau guru-guru itu supaya habis dimasukkan rasa iri dengki. Sainganlah antara satu. Tapi insya Allah orang-orang yang bersama Al-Quran akan dijauhkan oleh Allah dari sifat iri itu. Adapun siapapun, kapanpun, dimanapun ketemu dengan orang yang lebih alim, walaupun umurnya lebih muda daripada kita, ayo jadikan guru untuk kita. Ya, kalau orang tua ternyata ilmunya nggak seberapa, di bawah kita, tetap hormat kepada kita. Melihat apa? Karena umurnya lebih tua, jadi takdim lagi. Anak kecil lebih mumpuni keilmuannya, kita hormat, kita muliakan. Ada orang tua walaupun nggak punya ilmu, tapi kita melihat ketuaannya, umurnya, subhanallah, semua dapat nilai. Dia ketawaduan ada di sana semuanya. Dan mentang-mentang kita sebagai ustadz, kemudian ada orang tua, ya, merasa kita sudah menjadi guru mereka gitu kan, nggak mau cium tangan, malah tangannya dikasih nih, cium pak. Enggak, tetap kita yang menciumnya. Karena apa? Lihat umurnya lebih dewasa, lebih tua daripada kita. Itulah cara Rasulullah mengajarkan, ya. Hormati, muliakan orang yang lebih tua umurnya, dan sayangi orang yang lebih kecil dari kita. Kalau tidak melakukan itu, laisa minna, tidak termasuk umatku, orang yang tidak mau menghormati orang lebih tua dan tidak mau mencintai, menyayangi lebih kecil. Subhanallah. Ya, kembali kepada ayat tadi tentang apa tadi? Tentang taubat. Ya. Baik. Ya, kita lanjut. Siapa yang baca seterusnya? Ulangi kalimatnya apa? Iya. Hunya kepada siapa? Wa dan sa'alu, mereka bertanya Nabi Musa itu kenapa yadu? Ada setiap kalimat fi'il mudhari ketika dimasuki an maka menjadi nasab. Yadribu dimasuki an menjadi ayyab riba. Yaf'alu menjadi yaf'ala. Ini menjadi yad uwa. Untuk yubayyinahu, menjelaskan kepadanya, lahum kepada mereka, pada apa? Ulangi. Fada'afa maka da'a berdoa kepada Allah. Lanjut Fajar. Innallaha ya
Ya, anak putri ada yang bawa ini? Kemarin ada yang bawa tafsir Jalalain, siapa? Anak putri. Kemarin ada kok 2 orang. Meli mana Meli? Ada yang bawa ya? Yang itu yang senior bawa. Ismi bawa ya. Udah selesai Afifah yang udah khatam wajib bawa. Tafsir Jalalainnya wajib dibawa, wajib membaca nanti. Lanjut Fajar. Sekiranya haisu sekiranya tujibuna apa demikian itu kembalinya kepada mana? Kepada dalika, pada tadbahu bakoroh atau menyembelih sapi. Terus kepada Allah. Iya, anau sungguhnya nabimu al-ina falamma alimu azmun tarfa'u ma wa tarfa'ul. Nah, kemudian azmun baca rafa. Azmun, ayo. Apa? Apa? Iya. Kesungguhan. Ini kan sering kan sampaikan, ayo malam, setiap malam harus bangun malam. Setiap malam ada azam, itu keinginan yang kuat. Nah, azam tidak hanya keinginan saja, tapi ada apa? Wudu dulu, baca sholat dulu, itu namanya azam. Pasang jam bek namanya azam. Kalau hanya mau tahajud hanya sekedar azam, gak ada ikhtiar, belum azam. Azam itu sungguh. Nah, ternyata mereka alim, ternyata mereka tahu, orang-orang Bani Israil ternyata itu benar, tidak hanya sekedar candaan. Kata Nabi Musa kan, loh, ini masalah pembunuhan. Musa, engkau untuk menyembelih sapi, apa enggak gitu loh. Atatakhiduna huzwa. Maksudnya apa? Apa ini bukan? Siapa yang ngomong begitu? Siapa? Padahal kasusnya apa? Ada terbunuh, kutilah. Coba. Kemudian apa tadi ayatnya? Tafsirnya? Ya, jadi di situ
qatilun. Kemudian telah bunuh, tetapi mereka apa? La yadri, enggak ngerti siapa qatiluhu. Gitu kan? Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju siapa? Nabi Musa. Ya Musa, tolong doakan kami semua mengungkap pembunuhan itu, daripada kita saling si A nuduh si B, nuduh si C dan seterusnya. Akhirnya apa kata Allah? Hai Musa, suruh kaummu untuk menyembelih sapi. Tapi malah mengatakan, canda aja Musa. Apa hubungannya pembunuhan, menyingkap siapa pembunuhnya, malah seekor. Ternyata mereka baru tahu benar-benar ini bukan candaan. Maksudnya ayat itu annahu azmun, itu begitu. Paham? Insya Allah katakan ikuti ya, ayat demi ayat, sehingga kita akan paham jalur atau alur kisahnya. Yang jelas yang dibunuh itu adalah seorang tua, yang dalam satu riwayat beliau seorang yang nggak punya keturunan, kemudian punya keponakan, ingin memiliki hartanya, sehingga jalan pintas pokoknya gimana supaya harta itu menjadi miliknya. Tapi ternyata dengan cara dia bunuh itu si paman, tapi belum terungkap siapa pembunuhnya. Nah nanti insya Allah ayat berikutnya siapa pemuda itu melalui kisah ya, ayat demi ayat insya Allah akan jelas. Jadi nanti apa dinamakan Al-Baqarah, karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala melibatkan Al-Baqarah atau sapi itu dalam proses penyingkapan pelaku pembunuh itu ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allah waj'alhu lana hujjatan